Alur cerita, Coiling Dragon. Chapter 58. Dalam puncak yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan rentang binatang magis adalah pohon dan hutan awet muda yang tak terhitung jumlahnya yang membuat perjalanan melalui rentang sangat sulit. Apa yang membuatnya lebih sulit adalah kebutuhan konstan untuk melewati satu puncak dan jurang demi satu, atau mungkin mengambil jalan melingkar. Saat bepergian dalam Mountain Range of Magical Beasts, jangan mengukir jalan melalui duri dan sikat yang sudah ada sebelumnya. Yang terbaik untuk mengambil jalan alternatif. Doehring Cho'war terus memberikan manfaat pengalamannya kepada Lin Li. Lin Li mendengarkan dengan cermat saat ia melangkah maju. Ingat, kesalahan terbesar yang bisa kamu buat di pegunungan Range of Magical Beasts adalah terus membuat kebisingan. Ini akan menyebabkan banyak binatang ajaib memperhatikan Anda. Bahkan jika Anda dipaksa untuk membuat keributan, Anda harus segera meninggalkan daerah terdekat. Doehring Cho'war melanjutkan. Ingat, jika kamu terluka, kamu harus segera melakukan yang terbaik untuk menghentikan kehilangan darah. Bau darah akan menarik binatang juga. Hidung binatang ajaib jauh lebih sensitif daripada kita manusia. Lin Li mengangguk. Mahkota besar pohon yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit. Melihat mereka, Lin Li teringat beberapa informasi yang telah diperolehnya dari buku-buku di Ernst Institute. Di tempat seperti ini, di mana bahkan matahari dihalang-halangi, kita harus belajar membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Lincah seperti monyet, Lin Li melompati serangkaian akar pohon yang tidak teratur dan pertumbuhan tanaman anggur, tetapi sama seperti dia berjalan melewati. Wah! Lin Li menarik napas dingin ketika dia melihat sesuatu yang tidak terlalu jauh. Mayat 3 pria dan 2 wanita berjarak beberapa puluh meter darinya. 5 mayat belum membusuk, tetapi bekas gigitan pada mereka sangat terlihat. Semua mayat telah dipotong-potong. Mayat laki-laki separuh kakinya dimakan, dan sebuah lubang raksasa mengoyak perutnya, dengan ususnya yang terpotong terbentang berserakan. Setengah dari kepala mayat wanita telah dimakan, meninggalkan bola mata tunggal dan tulang tengkorak putih dengan beberapa helai rambut menempel. Wajah Lin Li berubah pucat, dan dia lupa bernapas. Mereka seharusnya sudah mati 3 atau 4 hari yang lalu. Doehring Cho'war muncul di sebelah Lin Li, dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat. Wajahnya masih cukup tenang. Lin Li, perhatikan dari dekat. Di dada setiap orang, ada beberapa luka yang serupa dan tidak mencolok. Jika tebakan saya benar, kelima orang ini seharusnya dibunuh oleh manusia, dan kemungkinan besar, oleh satu orang. Lin Li dimulai. Doehring Cho'war, Anda mengatakan bahwa seseorang membunuh mereka? Lin Li memandang Doehring Cho'war, terkejut. Doehring Cho'war tersenyum dengan tenang. Lin Li, ini adalah kunjungan pertama Anda ke Mountain Range of Magical Beasts. Setelah Anda berada di sini sedikit lebih lama, Anda akan menyadari bahwa di pegunungan Range of Beasts Magical, selain berurusan dengan serangan binatang buas lokal, Anda juga harus berjaga-jaga terhadap serangan manusia lain. Serangan manusia? Mengapa manusia lain menyerang? Lin Li merasa sedikit kemarahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Di pegunungan Range of Beasts Magical, monster lokal sudah memegang keuntungan besar berdasarkan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap bahwa manusia di sini akan bertarung di antara mereka sendiri, bukannya saling membantu. Ini sangat normal. Mengapa manusia menjelajah ke pegunungan ini? Sebagian besar datang ke sini dengan harapan mendapatkan kor magi cite. Jika mereka membunuh binatang ajaib, mereka hanya akan mendapatkan satu inti. Tetapi jika mereka membunuh manusia, orang itu mungkin memiliki beberapa inti ajaib di ransel mereka, atau bahkan lebih. Doehring Cho'war mengelus jenggot putihnya. Lin Li akhirnya mengerti. Keserakahan. Itu semua karena keserakahan. Beberapa orang di sini ingin dengan mudah memperoleh sejumlah besar kor magi cite, dan memang, membunuh manusia lain di sini adalah cara yang baik untuk melakukannya. Lin Li, Anda harus berhati-hati. Berdasarkan apa yang saya lihat, orang yang membunuh 5 orang ini harus memiliki kemampuan luar biasa. Jika Anda memperhatikan pakaian orang-orang ini, Anda dapat melihat bahwa mereka berempat adalah pejuang, sementara satu dari mereka adalah seorang magus. Tapi mereka berlima terbunuh pada waktu yang bersamaan oleh pukulan bersih melalui hati. Ketepatan kejam dari serangan ini mengerikan. Namun, karena kita tidak tahu seberapa kuat kelima orang ini, sulit untuk memperkirakan kekuatan pembunuh mereka. Doehring Cho'war mengerutkan kening. Tapi bagi 5 orang ini untuk mau dan mampu berani menghadapi bahaya pegunungan rawa binatang gaib menunjukkan bahwa mereka tidak lemah.
Dari sini saja, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa orang yang membunuh mereka, paling tidak lebih lemah darimu. Lin Li melangkah maju untuk melihat lebih dekat, lalu mengangguk setuju. Pukulan pembunuhan itu sangat bersih dan langsung. Ini masih hanya batas luar pegunungan. Cepat masuk. Doehring Choward tertawa. Lin Li mengangguk, lalu melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke Mountain Range of Magical Beasts. Dalam perjalanannya, pemandangan mayat baik pria dan monster menjadi sangat umum, serta banyak senjata berkarat. Lin Li juga sesekali berlari ke beberapa monster lemah. Senja. Lin Li dan Shadow Mouse kecil sedang beristirahat sementara masing-masing mengunyah kaki babi hutan. Lin Li duduk di tanah, sedangkan Shadow Mouse kecil duduk di bahunya. Pada malam hari, seseorang tidak bisa menyalakan api di pegunungan rentang binatang buas. Doehring Choward sekali lagi menginstruksikan. Dimengerti, kakek Doehring. Lin Li tahu sedikit tentang dasar-dasar bertahan hidup di sini. Tempat ini bukan hutan belantara biasa, dan binatang buas di sini tidak akan takut dengan api. Duduk di tanah, Lin Li menenangkan diri dan menutup matanya, sambil mulai merasakan aliran esensi bumi dan esensi angin di sekelilingnya. Perasaan esensi unsur di sekitarnya mirip dengan perasaan berada dalam pelukan orang tua. Karena afinitas yang luar biasa dengan esensi bumi dan esensi angin, Lin Li bisa merasakannya dengan cukup jelas. Denyut bumi. Aliran angin. Senyum yang damai ada di wajah Lin Li ketika ia mulai tertidur. Lin Li memiliki keyakinan total bahwa setiap getaran di tanah yang disebabkan oleh sesuatu yang mendekat, atau gangguan angin yang disebabkan oleh sesuatu yang bergerak cepat kepadanya, akan segera menyadarkannya. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh magi bumi dan angin magi. Malam perlahan tumbuh lebih dalam. Meringkuk di depan Lin Li, Shadow Mouse kecil, Bebe, juga mulai memancarkan suara mendengkur yang sangat ringan dan tenang. Angin malam juga menjadi sejuk, tetapi saat ini, musim panas di Mountain Range of Magical Beasts. Hanya pada malam hari akan terasa sejuk dan menyegarkan. Pada hari itu, terasa sangat panas. Larut malam. Semuanya gelap. Rustle, rustle. Suara lembut dari sesuatu gemerisik di rumput bisa terdengar. Sepasang Windwolves yang dibangun dengan kuat dengan bulu biru berkilau mondar-mandir di dalam hutan. Mata mereka yang berwarna hijau dengan hati-hati memeriksa sekeliling mereka saat anggota tubuh mereka yang kuat diam-diam mengintai di daerah itu. Taring putih kejam mereka berkilau dengan cahaya dingin di malam hari. Masih duduk bersila, mata Lin Li tiba-tiba tersentak terbuka dan dia langsung menatap ke selatan. Tapi di selatan tidak ada apa-apa selain tanaman rambat dan pertumbuhan rotan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Lin Li memilih lokasi ini untuk beristirahat. Dengan begitu banyak pertumbuhan hutan, bahkan jika binatang ajaib mendekati Lin Li, mereka mungkin tidak memperhatikannya. Dua binatang ajaib mendekati saya, dan sekarang mereka sekitar 40 meter atau lebih. Berdasarkan getaran dari gangguan di esensi unsur udara lokal, Lin Li yakin bahwa ada dua binatang. Lin Li diam-diam berjalan ke tepi masa tanaman merambat. Mengintip melalui tanaman merambat, dia melihat bahwa 30 meter jauhnya, sepasang Windwolves yang kuat dibangun perlahan mencakar ke arahnya. Berdasarkan rute mereka akan sangat dekat dengannya. Tiba-tiba, Lin Li merasa berat puas di pundaknya, dan dia tahu bahwa Bebe sudah tiba di pundaknya. Bos, itu hanya sepasang Windwolves. Kami telah melihat mereka beberapa kali di Ernst Institute. Tidak khawatir sedikit pun, Bebe mengobrol santai dengan Lin Li. Tatapan Lin Li telah diperbaiki pada dua Windwolves. Ya, mereka adalah Windwolves. Di antara paket serigala, ada 3 jenis utama, Fangwolves, Windwolves, dan Frostwolves. Paket Frostwolves adalah tipe terkuat, sedangkan Fangwolves adalah yang terlemah. Windwolves berada tepat di tengah. Dalam paket Windwolves, bahkan yang terlemah akan menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-4, sementara elit mungkin dari peringkat ke-5 atau ke-6. Seharusnya, Windwolf terkuat adalah binatang buas tingkat 8. Bahkan Windwolf biasa adalah dari peringkat ke-4. A Unicorn Boar tidak berada di level yang sama. Kekuatan saya sebagai seorang pejuang hanya dari peringkat ke-4. Berdasarkan keterampilan fisik saja, saya tidak bisa mengatasi dua Windwolves ini. Lin Li merasa sedikit bersemangat. Tapi ini akan membuatnya menjadi tantangan. Menonton dua Windwolves semakin dekat, bibir Lin Li mulai menggumamkan kata-kata mantra sihir saat matanya menjadi dingin. Suara gemuruh yang dalam bisa terdengar saat dalam malam yang gelap,
10 atau lebih batu besar, masing-masing setidaknya 1 meter dan berwarna tanah, tiba-tiba terbang ke arah Windwalfes, menabrak mereka. Tapi Windwalfes dengan cepat mengangkat kepala mereka. Melihat bahaya, mereka segera mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Rendahnya benturan dampak. Dalam waktu singkat sebelum bebatuan melanda, Windwalfes mampu merespons dengan kecepatan yang luar biasa. Dari 2 Windwalfes, 1 memiliki kaki belakang hancur, sementara yang lain berhasil dengan tangkas menghindari setiap batu. Mereka mengharumkan nama Windwalfes. Mereka sangat cepat. Linli berpikir untuk dirinya sendiri, bahkan ketika ia mulai menggumamkan kata-kata mantra lain, mantra, supersonik, gaya angin. Bersamaan dengan itu, dia menarik keluar pisau pahat lurusnya, lalu menyerbu langsung ke depan dengan kecepatan tinggi pada Windwolf yang terluka dan mundur. Seorang prajurit dari peringkat keempat, dibantu oleh mantra supersonik, memiliki tingkat kecepatan yang kira-kira sama dengan Windwolf yang tidak terluka. Tentu, yang terluka jauh lebih lambat dari Linli. Serigala yang terluka dengan panik melarikan diri ketakutan sambil memamerkan taringnya. Serangkaian pisau udara muncul entah dari mana dan meretas Linli. HRMPH, semua serigala memiliki kepala sekeras tembaga dan ekornya sekeras baja, tetapi pinggang mereka selembut tahu. Linli sangat lincah. Dengan 3 gerakan sederhana, dia menghindari pisau angin dan mendekat ke Windwolf yang terluka. Seperti tornado, Linli menendang dengan kaki kirinya, membentak ke depan dengan kejam seperti cambuk ke pinggang Windwolf. Windwolf dikirim terbang oleh tendangan, dan dia menjerit kesakitan. Dengan langkah lain, Linli sekali lagi mendekati Windwolf yang terluka. Pahat lurus di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya indah, dingin, tanpa belas kasihan, ia memotong dada Windwolf. Linli merasa seolah pahat lurus di tangannya telah memukul kain yang tangguh dan tangguh. Dia hanya mampu memotong, menyebabkan darah menyembur keluar. Pinggang Windwolf cukup lemah, tapi bulunya cukup kuat. Atau mungkin cara yang lebih baik untuk mengatakannya adalah pahat lurus saya tidak cukup tajam. Itu dapat memotong batu sederhana, tetapi bulu dan kulit binatang ajaib dari peringkat keempat adalah masalah yang lebih sulit. Linli berpikir untuk dirinya sendiri sambil dengan hati-hati menjaga pandangannya pada Windwolf lainnya. Windwolf yang lain tidak benar-benar bergerak. Itu hanya berdiri di sana, menatap Linli. Di dalam matanya yang hijau dingin ada aura pembunuh, dan geraman rendah terus-menerus datang dari rahangnya. Jika Windwolf tidak terluka, maka hanya berdasarkan kehebatanku sebagai prajurit tingkat 4, tidak mungkin aku bisa membunuhnya. Itu hanya mimpi. Linli tahu betul bahwa Windwolfes berspesialisasi dalam kecepatan. Jika dia tidak dibantu oleh mantra sihir angin, dia tidak akan bisa menyamakannya dalam kecepatan. Linli segera mulai menggumamkan kata-kata mantra lain, tetapi di tengah jalan, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak baik. Lolongan rendah Windwolf bergema ke segala arah, dan itu dicocokkan dengan lolongan dari semua arah juga. Linli menyapu pandangannya melintasi daerah itu, dan saat dia melakukannya, itu bertemu oleh sepasang mata hijau dingin demi satu, tersembunyi dalam kegelapan. Ini bukan hanya satu Windwolf, ini paket. Hati Linli segera menegang. Bahkan Bebe, yang sampai sekarang baru saja duduk di samping dan berpura-pura bosan, duduk, semua bulunya tegak lurus dan dia dengan hati-hati melihat ke segala arah. Bos, sepertinya ini semakin berbahaya. Kakek Doehring, prediksi Anda terlalu prescient, ekspresi pahit di wajah Linli ini. Di Mountain Range of Magical Beasts, berlari ke paket Windwolfes sama mematikannya dengan berlari ke binatang ajaib yang sangat kuat. Prescient Mai. Saya sedang berbicara tentang menemukan 40-an ribu Windwolfes. Dalam situasi seperti itu, kecuali Anda bisa terbang, tidak mungkin Anda bisa selamat. Situasi saat ini sedikit lebih baik. Paling-paling, ada 20 atau 30 di antaranya. Suara Doehring Coward terdengar biasa-biasa saja, tetapi wajahnya serius. Tapi Linli, Anda harus mengerti, saya hanya roh tanpa mage force. Aku tidak bisa membantumu. Semua terserah padamu. Linli merasa sengsara. 20 atau 30 Windwolfes, semuanya setidaknya dari peringkat keempat. Windwolfes sangat cepat, dan mereka dapat menggunakan serangan magis. Saya hanya seorang magus dari peringkat kelima. Linli merasakan tekanan besar. Tepat pada saat ini, lolongan Windwolfes sekitarnya berhenti. Dari dalam paket Windwolfes, 2 Windwolfes yang sangat kuat melangkah keluar. Dalam hal ukuran,
mereka setidaknya satu kategori ukuran lebih besar dari Windwalfest sebelumnya yang pernah dilihat Lin Li. Seseorang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dengan penuh hormat berjalan di samping mereka berdua, dan bahkan merengek dengan suara rendah, mengatakan sesuatu kepada mereka. Tubuh mereka dan bahkan mata mereka adalah kategori penuh yang lebih besar daripada yang lain. Ini membuat Lin Li merasa lebih gugup ketika ia mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini pasti elit di antara Windwalfest. Paling tidak, mereka berada di peringkat kelima. Saya harap mereka bukan dari peringkat keenam. Hati Lin Li itu tegang, dan ia dengan cepat mulai merenungkan bagaimana menghadapi lawan-lawan ini. Bahkan jika mereka hanya dari peringkat kelima, sepasang Windwalfest dari peringkat kelima, dengan bantuan sebungkus binatang ajaib dari peringkat keempat, semua menyerang Lin Li. Lin Li tidak merasa terlalu percaya diri. Bahkan Windwolf dari peringkat keempat memiliki kecepatan yang sama dengan maksimum absolut Lin Li ini. Kemungkinan besar, bahkan menggunakan mantra supersonik, Lin Li tidak akan mampu menandingi Windwolf dari peringkat kelima dalam kecepatan. Dua Windwalfest terkemuka menatap Lin Li dengan mata dingin mereka, niat membunuh yang berasal dari mereka. Sepertinya saya harus keluar semua saat ini. Dikelilingi oleh serigala, dahi dan punggung Lin Li semua basah kuyup dengan keringat dingin. Dengan hati yang kencang di dadanya, dia mulai melantunkan mantra magis dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Dari dua pemimpin kelompok yang jelas, salah satunya tiba-tiba melolong pelan. Segera, 20 atau 30 Windwalfest yang kuat menyerbu ke depan, secepat angin. Taring putih mereka memamerkan, mereka menggeram pada Lin Li saat mereka berlari. Pada saat yang sama, lebih dari 100 bilah angin hijau tua muncul entah dari mana, membawa kekuatan besar di setiap bilahnya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.